Bakti Sosial Majelis Taklim Raudatul Ummahat Purituk Songo Cacaban Kota Magelang. Tadi disampaikan sedikit tausiah, berarti sedikit bawangin. 7 menit cekapnya, 2 menit pembukaan, 4 menit isi, 1 menit penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Bapak Imam Subaraka, yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Raudatul Ummahat, adik-adik dari Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga dari daerah Potro Bangsa yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara bakti sosial yang diinisiasi oleh ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Ummahat Puri Purituk Songo Cacaban Magelang. Insya Allah semua yang hadir dalam keadaan sehat ya? Dalam keadaan baik. Saya ini keadaan ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita mewujudkan rasa syukur kita dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita sekaligus uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan doa syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kesan pertama saya masuk tadi, saya kok merasa iri karena saya berhadapan dengan generasi muda yang dekat dengan nilai-nilai Islam, adik-adik yang sudah memutuskan hidupnya untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Pak, direk titik adik-adik Pak J, karena generasi sekarang itu nuwun sewu yang di daerah kota agak jauh dari nilai-nilai agama. Mereka hanya mendapatkan nilai agama dari pelajaran sekolah yang sangat terbatas. Mungkin di sekolah tertib, tapi ketika pulang kembali ke selera asal. Jadi bersyukurlah adik-adik mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Kenapa saya iri? Karena saya tidak atau belum berkesempatan untuk mondok. Dulu cuma mondok sebentar, 2 jam.
di Pondok Tinggal Borobudur. Karena wonten acara makan saya MC di sana, saya di Pondok Tinggal Borobudur terus pulang mau 2 jam pun rampung. Tapi kalau pondok ilmu agama sampai sekarang ada keinginan yang kuat untuk menjadi santri, tetapi belum bertemu dengan kesempatan. Insya Allah sekarang dalam proses mencari itu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten muqaddimah tadi saya membacakan satu ayat yang sangat populer. Adik-adik tadi mendengar saya baca apa nih? Ingat tidak suratnya apa tadi itu? Langsung dites. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat surat apa itu? Jawabannya ada di bawah ini, pilihkan silakan. Gak kelihatan ya? A. Jawabannya surat Ad-Dariyat ayat 55. B. Ad-Dariyat ayat 56. Yang mana? Yang C. Jawabannya adalah yang B. Yang saya bacakan tadi adalah surat Ad-Dariyat ayat 56. Tentang apa isinya? Tentang tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu ada banyak versinya. Ibadah khusus artinya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah dan contohnya diberikan secara tegas oleh Rasulullah. Contohnya adalah ibadah sholat. Sholat menikah dawuh saking Allah melalui Rasulullah dan sekarang menjadi kewajiban kita. Ketika sholat kita harus ikut aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boten bareng sholat sakarepe diri. Puasa Ramadan sama, perintah dari Allah, contohnya dari Rasulullah. Limo soyo ora bareng sakarepe diri. Mentang-mentang kuat limo sorong dino ora buko. Boten bareng, melanggar syariat dari ketentuan agama. Tetapi juga ada ibadah yang bersifat sosial. Ibadah yang bersifat sosial, artinya dari manusia kepada manusia. Hari ini adalah contohnya. Apa itu? Bakti sosial. Menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk yang lebih membutuhkan. Dan ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Insya Allah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudhatul Ummahat ini dilipat gandakan oleh Allah karena momen waktunya begitu baik di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini Allah betul-betul obral. Yang obral bukan namun Gardena, Matahari, Trio Plaza, Artos dan sebagainya. Mereka obral harga dari 100% dipotong jadi 50%. Tapi kalau Allah obral pahala dilipat gandakan pahalanya. Tapi syaratipun ingin menikah kanthi ikhlas. Karena ibadah itu akan diterima ketika ada unsur ikhlas. Boten pengen di alam kalian yang sanes. Jangan sampai kita beribadah ingin dipuji oleh orang lain. Nuwun sewu. Kalau sholat itu rawan juga menjadi ibadah yang ada unsur pamernya. Sholat kok iso pamer? Nek sholat dewi, nek diwaca kulhu karo inna apoina. Cepat. Nek dadi imam tanpa sukarkan. Jadi imam sholat yang dibaca habis sholat tolin amin, langsung alif lam mim, itu pasti jamaahnya batin gelendeng puring-puring. Wah kurang ajar.
suwi Ustaz. Jadi pamer bisa ben dikira bacaannya doa apik fasih hafalannya banyak. Ini bahaya. Sedekah juga rawan pamer. Kalau sedekah kan ditulis hamba Allah kan begitu. Supaya apa? Terhindar dari riya atau pamer. Tapi wonten ibadah yang tidak bisa dipamerkan Bapak Ibu. Nopo siap. Jalan. Nek poso niku le pamer ribut. Aku poso lho, dibukti poso ambu, ya kan? Bau mulut menjadi indikator puasa. Puasa tidak bisa dipamerkan. Kenapa? Puasa itu langsung oleh Allah, pahalanya langsung dikasih juga oleh Allah. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sehingga segala sesuatu tindakan kita dalam keseharian harus bernilai ibadah. Ditekankan lagi dalam bulan Ramadan, ini merupakan madrasah pendidikan bagi kita semuanya, agar nanti di 11 bulan di luar Ramadan kita terbiasa beribadah dengan baik, dengan ikhlas. Jadi ini kalau sekarang ini bakti sosialnya di bulan Ramadan, harapannya di luar Ramadan pun juga tetap berlangsung secara kontinu. Ini baru latihan dan memanfaatkan momen bulan yang baik agar pahalanya berlipat ganda. Sehingga sangat baik sekali mengundang adik-adik dari pondok pesantren, mengundang adik-adik yatim piatu yang berhak untuk bantuan. Nanti insya Allah menikah harta Bapak Ibu tidak kelong, tetapi itulah yang tercatat sebagai harta yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang disedekahkan. Niku nek ikhlas insya Allah gatosipun banyak berlipat. Tapi cuma konten sing kadang harap-harap aku tak sedekah 100 dan oleh 200, itu tidak boleh karena belum ada unsur ikhlasnya. Sehingga kita belajar menata hati, menata diri agar dalam bersedekah itu betul-betul ikhlas, tidak berharap apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kuncinya ridho? Bahkan dalam sebuah hadis tentang puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika beribadah boleh nggak harap pahala? Boleh. Yang tidak boleh mengharap pujian dari orang lain. Bahkan kalau perlu apa di sini? Beberapa ibadah sebaiknya disembunyikan untuk menghindari rasa pamer di situ. Tapi kalau ini insya Allah wajah-wajahnya wajah ikhlas. Kalau saya wajah malas. Saya itu kemarin mendadak jam 2:30 setengah tiga itu tiba-tiba telepon bunyi. Itu pas habis pulang, lihat sebentar telepon bunyi. Harus bisa, gua dipaksa. Nah, oleh maksa bu ini kalau langsung nyerah gitu aja, sudah langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah Allah izin mudahkan. Tapi tadi sempat lupa bu, tak pikir jam 9:30. Tapi alhamdulillah ya tidak begitu terlatih. Jadi kesimpulannya adalah kita manusia, Allah turunkan kita, ciptakan kita di bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Monggo mumpung Ramadan baru separuh jalan, kita habiskan sisanya dengan meningkatkan kuantitas serta kualitas ibadah kita. Sananya adik-adik dulu yang dari pondok pesantren yang kampung dan yang putri sudah khatam berapa kali untuk setengah bulan Ramadan ini? 2 kali sudah ada yang khatam? Belum. Setunggal sudah ada yang khatam? Khatam baca nih, tadarus sudah? Sekali sudah? Belum. Yang putri sudah sekali khatam? 3 kali. Wah, 3 kali. Cuma ngantukan gitu.
3 kali khatam, Masya Allah. Ibu-ibu taklim berapa kali khatam? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi iman ketika Ramadan itu Allah berikan kepada kita kesempatan bertemu kembali. Kok neng diisi nganggo turah tuh kletak kletek iman. Maka setiap ada waktu luang, buka mushaf Quran, tadarus, baca ayat Arabnya dan dibaca artinya, sehingga apa? Dapat 2, pahala membaca dan pahala mempelajari maknanya. Jujur ini saya mulai agak miris ketika Ramadan melihat situasi luar. Saja itu dan nopo hak mereka juga. Tetapi kemarin sempat saya cerita mungkin di sini juga, di daerah Ringdam itu waktu tulisan kampung Ramadan gede banget ke gerbangnya kampung Ramadan, tetapi tidak ada kegiatan tadarus, tidak ada kegiatan taklim, yang ada apa kegiatan kuliner, jajan. Ada 300 tenda yang jual makanan. Saya baru 2 kali lewat saja mau mampir, saya bingung saya itu. Dan di situ masih banyak juga apa? Cowok, cewek, usia remaja jalan bareng gandengan, pakai pakaian yang wow. Jadi godaan Ramadan di kampung Ramadan itu berat sekali saya itu. Maka saya lebih menghindari tempat tersebut karena apa? Belum siap digoda. Tempat yang paling aman di bulan Ramadan adalah 1 di rumah, 2 di masjid. Di rumah dengan keluarga sendiri, di masjid insya Allah biar sama ibadah kepada Allah. Jadi ketika tidak ada perlu, lebih baik di rumah atau di masjid beribadah. Terus ada pertanyaan, lah katanya tidurnya orang puasa itu juga ibadah. Leres, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boten terus bar sahur subuhan tilemblek tangi-tangi buko. Dika yang boten marah. Pasti apa? Kalau dari subuh tidur bangun buko, meninggalkan sholat duhur dan sholat asar, tidak boleh. Itu turu kok mati. Kok ngeri gitu kan? Makanya di sini tidurnya orang puasa adalah tidur karena capek beribadah dan khawatir ketika melek mendapatkan dosa dari Allah karena pengennya kemana-mana. Saya sudah menolak begitu banyak undangan bukber karena khawatir waktunya mepet untuk maghrib dan ke isya. Terakhir kemarin Sabtu saya menolak bukber, izin dengan baik-baik dengan alasan yang tepat juga karena isya harus berada di musola At-Tanwir Kalinegoro. Saya izin dan betul ternyata waktunya mepet di At-Tanwir pas ada tamu waktu itu dari pengurus cabang Muhammadiyah Magelang Partai Yuda. Jadi penuh jamaahnya, alhamdulillah. Jadi bukber boleh tapi di rumah dan di masjid biar ibadah yang tidak terlewat. Jadi monggo ibu-ibu, bapak juga yang punya putra alim masih usia SD, jangan ada keraguan untuk mengirimkan ke pondok pesantren. Kadang anak ekor wong tua sing semedot ora tega. Itu terjadi. Anak yang pengen ke pondok tapi orang tuanya tidak tega. Masuk nang pondok dadi opo kan gitu. Yo dadi santri. Banyak orang-orang hebat di Indonesia berawal dari pondok pesantren. Semoga nanti adik-adik dari Ponpes Garuda ini ada yang menjadi tokoh besar di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Nggih boten ning pondok ditrik dadi tokoh boten. Perlu ikhtiar, perlu usaha sing bener-bener. Maka saya punya prinsip seperti ini. Jadikanlah diri kita luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Nek ning mondok terus mondok tok tanpa sinau sing temen ya percuma. Kan begitu. Ibaratnya harus mondok sinau sing temen, ilmunya diaplikasikan kepada masyarakat sehingga santri santriwati bisa menjadi penggerak
dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat di zaman yang modern ini. Dan tentunya juga untuk adik-adik yang yatim piatu itu jangan berkecil hati, karena umat Islam ini adalah saudara kalian semuanya, siap membantu semuanya. Tetapi ingat, jangan sampai juga nanti ke depannya adik-adik yatim piatu hanya dijadikan alat saja. Maksudnya bagaimana itu? Nuwun sewu, bukan mencela, bukan, tapi ini contoh. Di televisi banyak contoh para artis yang ingin punya hajat mengundang yatim piatu, diberikan santunan, pengen didoakan, pengen di anggota, bisa seperti itu. Nek orang jadi dilaleke, jangan seperti itu. Butuh tidak butuh, sempat tidak sempat, tetap santuni mereka dengan kemampuan kita. Ketika tidak ada harta benda, berikan sedikit ilmu dan perhatian, itu sudah cukup. Jadi itulah yang kita tekankan hari ini. Meski Ramadan masih separuh, ada kesempatan yang belum khatam segera khatamkan, yang belum mulai bahkan segera dibuka Al-Qur'annya, yang duhanya sering lewat, yuk dikejar duhanya, biar apa? Pahala kita banyak, kedepannya sebelah ke depan seperti. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya ke adik-adik, tetap semangat belajar Al-Qur'annya, belajar agamanya. Insya Allah ke depan pasti ada manfaatnya, khususnya untuk orang tua kalian. Untuk ibu-ibu Rodatul Ummahat, tetap semangat berbagi, menjadi agen Islam yang luar biasa. Untuk adik-adik piatu, tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, karena masa depan pasti bisa diraih. Baik, cekap saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kurangnya, saya laksanakan setelah beramal solih. Nah, kita ambil amal solihnya dari membaca umul kitab Hadaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.